Al-Quran palsu semua. Tidak ada yang asli setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pernyataan orang-orang misionaris yang mengadakan acara live streaming dalam channel YouTube Layar Teologi. Judulnya nyesek banget. 10.000 ayat lebih hilang. 90.000 plus artinya lebih varian dalam Al-Quran. Mau dibawa kemana keselamatanku, kata mereka. Orang-orang non-muslim ini selalu aja bikin gara-gara. Mereka mengatakan bahwa ribuan varian Al-Quran, tidak ada yang asli. Mereka mendatangkan seorang pakar peneliti Al-Quran, katanya telah meneliti Al-Quran bahwa terdapat puluhan ribu Al-Quran tidak ada yang sama. Artinya kalau puluhan ribu Al-Quran itu tidak ada yang sama, lalu manakah Al-Quran yang asli? Berarti tidak ada yang asli. Itu seorang wanita yang mengatakan begitu. Kemudian mereka di dalam penelitiannya ya menelitilah Quran ini yang ada di seluruh dunia, mulai dari Timur Tengah, kemudian di daerah Maroko, Mesir, dan yang lain-lain. Kata mereka, Al-Quran Muhammad itu 17.000 ayat. Dan Al-Quran zaman kita hanya 6.200-an ayat. Lalu mereka berkata, kemana hilangnya 10.800-an ayat? Banyak sekali ini. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala gagal memelihara. Astagfirullahaladzim. Allah pencipta langit dan bumi dikatakan gagal memelihara ayat. Dan anehnya mereka mengatakan bahwa Al-Quran Muhammad itu terdiri dari 17.000 ayat. Nah, ini nanti kita akan tuntut. Dari mana mereka dapatkan data ini? 17.000 ayat. Kemudian Al-Quran zaman kita hanya 6.200-an ayat. Ini yang perlu kita tuntut. Mereka mendapatkan data 17.000 ayat itu dari mana? Jangan-jangan mereka memang sudah memasukkan hadis-hadisnya Rasulullah, diacak-acak menjadi total 17.000. Dan thumbnail video mereka diberikan judul Allah SWT gagal 90.000 plus, artinya 90.000 lebih varian dalam Al-Quran. 10.000 plus, artinya 10.000 lebih ayat hilang. Hatun tas murtadin dari Turki. Nah, katanya murtadin dari Turki yaitu seorang perempuan tadi yang katanya meneliti Al-Quran, yang mendapati puluhan ribu perbedaan Al-Quran, sehingga menyaksikan Quran kalau berbeda-beda berarti tidak ada yang asli. Oleh sebab itu dalam video tersebut dengan judulnya nyesek banget, 10.000 plus ayat hilang, 90.000 plus varian dalam Al-Quran. Mau dibawa kemana keselamatanku? Penonton sudah 13.748 kali ditonton 3 hari yang lalu dalam channel YouTube Layar Teologi. Kemudian mereka berkata atau berkesimpulan, Allah Subhanahu wa taala gagal memelihara Al-Quran. Nah, inilah kata-kata inilah yang sangat menggelitik, menjengkelkan. Dan mereka menukil Al-Quran. Ayat Al-Quran di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, nazalna yaitu yang telah menurunkan oleh kami adzikra pada adzikr, yaitu maksudnya adalah Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kamilah, kata Allah, lahu baginya Al-Quran itu lahafidun, yaitu sungguh-sungguh yang akan menjaganya. Tetapi menurut mereka Allah SWT telah gagal kenyataannya karena banyak sekali varian dalam Al-Quran, bahkan puluhan ribu. Oleh sebab itulah mari kita jawab dan kita jelaskan satu persatu agar umat Islam tidak menjadi ragu-ragu dan tidak dikaburkan akidahnya oleh mereka, terutama saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang masih awam, yang jauh dari para ulama, para kiai, para santri. Kemudian mereka memberikan kesimpulan, yaitu nyesek banget, 10.000 lebih ayat hilang.
90.000 lebih varian dalam Al-Quran. Mau dibawa kemana keselamatanku? Oleh sebab itu, marilah kita datangkan cahaya. Cahaya penerang di tengah-tengah kita semua, dan kita akan menjawab satu persatu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selamat di dunia hingga di akhirat. Amin Allahumma amin. Jawaban kami yang pertama yaitu akan menanggapi tentang pernyataan mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran Muhammad SAW berjumlah 17.000 ayat. Data 17.000 ayat ini dari mana mereka mendapatkan? Mari kita tuntut buktikan data itu dari mana. Apakah data itu dari Khulafaur Rasyidin, yaitu dari Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali, atau dari mana? Ataukah mereka membikin sendiri, ngarang-ngarang sendiri, membuat data sendiri? Ataukah mereka memasukkan hadis-hadisnya Rasulullah SAW dijadikan satu mushaf sehingga berjumlah 17.000 ayat? Sedangkan mereka tidak membedakan mana yang ayat Al-Quran dan mana yang menjadi sabdanya Rasulullah SAW. Dan Al-Quran zaman kita hanya 6.200-an ayat. Betul. Ada yang menghitung 6.200-an ayat, ada yang menghitung 6.300-an ayat, ada yang menghitung 6.400, ada yang menghitung secara gampang yaitu 6.666 ayat. Itu adalah hitungan secara gampang atau mudah. Tetapi perbandingannya tidak sampai ribuan. Tidak sampai 500 ayat aja tidak. Dan sedangkan ini mengatakan kemana hilangnya 10.800-an ayat. Ini banyak sekali, ini dusta bohong ini. Mereka ini pendusta, pembohong. Kemudian mereka mengatakan Allah SWT gagal memelihara. Ini dusta berkali-kali dusta. Oleh sebab itu wahai saudaraku kaum muslimin muslimat, jangan percaya kalau mereka mengatakan bahwa Quran Muhammad itu 17.000 ayat. Tidak sampai segitu. Kalau seandainya ada perbedaan penghitungan itu begini. Ada yang menghitung setiap surat itu basmalahnya termasuk ayat yang pertama. Ada yang tidak menghitung basmalah itu. Ada yang menghitung basmalah itu hanya di dalam surat Al-Fatihah saja. Dan inilah perbedaan-perbedaan penghitungan yang tidak lebih dari 1.000 ayat. Tetapi mereka mengatakan 10.800-an ayat hilang. Ini dusta, bohong, pendusta mereka. Ini adalah tanggapan kami yang pertama. Kami tuntut data mereka yang mendapati data 17.000 ayat Al-Qur'annya Nabi Muhammad SAW dari mana? Jawaban kami yang kedua yaitu tentang kemurnian dan keaslian Al-Qur'an. Alhamdulillah masih terjaga hingga saat ini. Buktinya perhatikan dalam video. Di situ ada gambar sampul depan terjemah Al-Qur'an dalam bahasa Cina. Sampulnya menggunakan tulisan Cina, tetapi dalamnya redaksi lafaz Al-Qur'annya masih ada. Terjemahan Al-Quran bahasa Cina pertama versi Syiah, walaupun versinya orang Syiah, tapi ternyata dalamnya tulisan Arabnya masih asli, masih murni. Walaupun sampingnya dengan tulisan bahasa Cina, tetapi tidak meninggalkan keaslian Al-Qur'annya. Ini ada terjemahan bahasa Urdu India. Walaupun di bawahnya menggunakan tulisan bahasa Urdu, tetapi lafaz-lafaz atau kata-kata atau kalimat Al-Quran yang aslinya masih tetap terjaga. Oleh sebab itulah para ulama kaum muslimin itu, orang-orang Islam, mengharamkan kalau seandainya menulis Al-Quran dengan terjemahan saja, tanpa menggunakan lafaz aslinya, kalimat aslinya, kata-kata aslinya. Itu perhatikan juga, ada Al-Quran terjemahan bahasa manapun, di bawahnya ada terjemahannya, tapi lafaz atau kata-kata kalimat Arabnya masih asli murni. Ini ada Quran besar bahasa Sunda. Dan walaupun menggunakan bahasa Sunda, huruf balok, huruf Latin, tetapi tulisan Arabnya, ya redaksi Arabnya, Qurannya yang masih asli murni tetap terjaga. Tidak seperti Injil yang bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani dan Suryani, Sunda gak ada. Injil itu terjemahan sudah menjadi rusak semua. Coba itu perhatikan di dalam video. Itu adalah Alkitab aksara Jawa. Aksara Jawa Hono Coroko, kemudian ditulis dengan Latin bawahnya, itu juga tulisan Latin tapi bahasa Jawa, tidak ada bahasa Ibrani atau bahasa Suryani. Ini juga Injil dalam bahasa Indonesia, bahasa Ibrani dan Suryaninya tidak ada. Injil lah, Alkitab lah yang rusak, yang sudah tidak ada yang asli sama sekali di seluruh dunia.
Adapun Al-Quran, alhamdulillahirabbil alamin, masih dijaga kemurnian dan keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.